Ivan yang tadi, izinkan saya menjawab sebentar. Tapi ini tentang ini sudah dinubuatkan 1500, jadi ada beberapa penulis. Tidak ada Bang, tidak ada nubuatan Yesus. Dalam itu yang perjanjian seperti lama Maria, ada. Bang, Maria itu adalah wanita suci, wanita yang tunduk kepada hukum Taurat. Ya, dia belajar hukum Taurat. Oke? Iya, Abang. Dia belajar Makanya hukum saya Taurat. bilang sekalipun Kalau memang ada nubuatan tentang Yesus, kenapa dia heran? Kenapa dia karena kaget? dia Kenapa dia kaget? betul, Abang. Makanya setelah dikasih paham dia, ngangguk dia, Abang. Ngangguk di Gini, mana? Makanya dia Bro, bilang, ini jadilah mulai kehendak Allah agak kalau macet demikian. nih. Jadi gini bro, kalau memang ada nubuatan ya tentang kelahiran Yesus dari perawan seorang Maria, tidak mungkin seorang Yahudi pada zaman itu menuduh Maria itu perempuan zina. Karena pada zaman itu ahli-ahli Taurat tuh banyak, ahlul kitab tuh banyak di situ, zaman Yahudi zaman dulu tuh banyak sekali. Harusnya Kenapa dia tidak tahu? Kenapa menuduh Maria itu perempuan zina? Coba, kenapa? Harusnya pemegang Taurat itulah yang pertama meyakininya. Pertama Bukan kali menolak. tahu. Pertama kali tahu pemegang Taurat itu, ahlul kitab itu pertama kali tahu bahwa nanti Maria, ada sosok bernama Maria dengan ciri-ciri seperti ini akan melahirkan ini, gitu loh. Nah, kenapa orang-orang Yahudi pada zaman itu yang ahli-ahli Taurat justru menuduh Maria itu sebagai perempuan zina? Akan udah nggak nyambung di situ. Ayo, rambut gue jadi masih bagus ya, masih bagus, masih oke lah. Begitu. Nah, bentar, saya sapa dulu Pak Matthew. Pak Matthew, selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Gimana juga. Pak Matthew? Kabarnya sehat? Sehat, puji Tuhan. Semoga Sehat. Tuhannya Yesus memberkati. Amin. 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 Pak Matthew, lagi nyantai gak Pak Matthew? Nyantai aja. Oke, buka kamera Pak Matthew biar enak ya, biar Ko Benny ada temannya Pak Matthew. Kita sebentar, diskusi ya. santai lah, kita Saya diskusi nyalakan santai. dulu lampu sebentar. Siap, silahkan Pak Matthew. Dilanjut sama Pak Matthew ya. Tadi Tapi yang enak tadi loh, udah muter-muter. sama dia katanya. Tetap baidata hujat begitu. Bagusnya di situ. Kok Benny, Wah, yuk. dia kan Kenapa? tadi bicara nubuat, aku boleh nggak nih kan mumpung ada Kristen yang di atas nih, aku boleh nanya nggak sih? Silakan Adina Ferry, silakan. Sebentar aja. Nih, Iya, silakan. kan tadi kan bicara nubuat temennya. Namanya nubuat berarti kan harus tergenapi ya, Bang Benny ya. Tuh. Nah, di sini coba nih kita lihat ya. Sebentar. Nih. Di Lukas 24 nomor Tunggu, ini siapa Abuya Strong di bawah ini? Itu akun saya, lanjut. Oh, Polo-polo aduh kasihan. Cuma satu pengikutnya. Iya, akun baru. Lanjut dulu nanti saya promokan. Lanjut. siap. Aku mau nanya nih sama teman Kristen Matthew. Bang Matthew, di sini dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu. Nah, di sini ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Sekarang jawab saya Bang, di mana ada bicara tentang nih ya, ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Sekarang aku tanya, di mana ada tertulis tentang Mesias harus menderita dan bangkit pada hari ketiga di dalam nih Taurat Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur? Yaitu di Lukas 4 ayat 44 sampai 45, 46, 47. Iya. Silakan Bang. Itu sampai kiamat kurang 2 menit gak ketemu, gak akan ada. Lukas 24. Iya, Lukas 24 ayat 44 sampai 45, 46. Silakan, karena kan tadi kan ada nubuat katanya di PL. Nah, PL itu kan ini kan kitab Taurat Musa kan PL kan maksudnya. Kitab Taurat Musa, Mazmur dan kitab para nabi-nabi. Sekarang aku minta Bang Matthew, di mana ada tertulis bahwasanya Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ini harus ada tertulis di kitab Mazmur, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Silakan Bang. Bilang aja nggak ada Bang.
Jujur Pak Matthew. Saya suka dengan Pak Matthew ini, jujur orangnya, jujur Pak Matthew. Silakan Pak Matthew. Maaf saya baru buka nih. Ayat Ya, apa? di Lukas 24 ayat 44 sampai 46, 47 kalau tidak salah. Lukas 24, 44, 45, 46. 46. ayat 45, 46. Iya, Iya. Lukas 24 ya. dari 44 dulu dibacanya. Dari 44 ke 46. Ia berkata, Lukas 24 ayat 44 ya. Iya, betul. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Aku ini berarti Yesus ya. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Begitu. Sebab Pertanyaannya, ada tertulis, sebab ada enggak bawahnya lagi, sebab ada tertulis. bawahnya lagi ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ayat 45. Ayat 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat 46 itu. Nah, Ya. sekarang di Oke, mana, Bang? Ferry silakan pertanyaannya. Sekarang di mana ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dan itu harus tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Oh, maksudnya Bang Ferry tanya referensi ayat yang dikutip sama Yesus ini ya? Lah, itu kan Bang, coba baca. Lah Semua ya. itu telah digenapi dan semua itu tertulis tentang aku di dalam Iya. kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi. Sekarang di mana di dalam kitab Taurat Musa, kitab Mazmur dan kitab para nabi tertulis bahwasanya Mesias itu harus menderita dan bangkit pada hari ketiga? Silakan, Bang. Ya, artinya Bang Ferry ya. Bang Ferry ini kan tanya referensi ayat yang dimaksud dalam kitab Bukan Taurat. referensi bang, bukan referensi. Ayat yang dikutip. Karena Yesus mengutip ayat di dalam Taurat Musa. Nah, Taurat Musa itu kan ada 5 Pentatuk ya. Pentatuk atau 5 kitab Musa. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, di mana di 5 kitab itu yang menulis seperti itu? Itu loh, bukan referensi bang, tapi ayat yang dikutip, gitu loh. Contohnya di Matius 4 nomor 6 tentang malaikat-malaikatnya akan menantang engkau sehingga kakimu tidak Ada. terantuk oleh batu. Nah, itu ada Ada tertulis di Mazmur 91 Ada di nomor 11 dan 12 gitu. Itu contoh aja Bang, contoh Bang Matthew. Ya. Contoh di Matius 4 nomor 6 tadi sama Mazmur 91 11 12. Terkutuklah orang yang disalib juga ada di Perjanjian Lama. Nggak tahu saya. Iya. Ya memang Nggak nggak ada ada, memang, Bang. Bang. Bukan nggak tahu, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ahi Peri yang bener lah, nanya ini yang jawabannya kagak ada, gimana sih? Enggak, Nah, Ferry ini iya, penganeh, berarti udah tahu nggak jadi tahu, bukti nggak ada ya, jawabannya Pak ditanya lo. Berarti jadi Heran bukti. saya. Gini, Bang. Nengok muslim-muslim ini. Gini, Bang. Udah tahu nggak ada jawabannya jangan ditanya. Izin abang-abang. Mau ada mau Izin abang-abang, izin. Iya. Izin Bang Matthew, sabar, izin begini. Iya. Filipus berkata seperti ini, ya, bahwa Filipus itu membaca di dinding halaman Universitas Negeri Jakarta tertulis bahwa Filipus itu ganteng. Nah, abang pergi ke UNJ bang, terus cari di dinding itu tertulis Filipus ganteng. Ternyata abang cari kelalang keliling ke atas ke bawah, nggak ada tulisan itu. Apakah benar perkataan Filipus itu? Ya mau ada ataupun tidak, saya nggak tahu itu. Jawaban saya kan nggak tahu. Enggak. Saya analogikan ke diri saya. Apakah perkataan saya benar bahwa di dinding Universitas Negeri Jakarta itu ada tertulis Filipus itu orang Manado ganteng banget. Nah, di mana? Ya, Filipus mengatakan di dinding depan dekat papan nama depan.
Abang pergilah ke UNJ bang, nyari-nyari di situ, bukan cuma di dekat papan nama, seluruh bang sampai belakang WC dicari, nggak ada tulisan yang menyatakan bahwa tertulis dinding Filipus itu orangnya ganteng, nggak ada ternyata. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pernyataan saya bahwa UNJ menulis Filipus ganteng itu benar atau berdusta bang? Nggak tahu kan saya nggak lihat. Enggak, analoginya kayaknya abang nggak jujur deh. Nggak jujur. Jawaban saya tuh Jelas nggak saya ada dusta dari pak. tadi. Iya, jelas saya. Ya udahlah, saya udahlah. bohong, Mungkin Bang. beliau memang nggak tahu ya sudah nggak usah dipaksa. Memang nggak ada nubuatan itu nggak Saya ada. tanya aja Ya. ke Bang Benny. Saya tanya aja ke Bang Benny. Nggak bisa maksain saya. Seandainya Bang Iya, Benny, gini, saya Bang mengatakan Filipus. bahwa Bang Matthew ini orangnya jujur. Kemarin perkara sunat aja pun dia sudah paham bahwasanya setiap Ya, sekarang laki-laki di saya nanya permukaan bumi ini wajib disunat. Oke, cinta selawat saya nanya sama cinta selawat. Saya Filipus Kurniawan mengatakan bahwa di pohon ada di belakang rumah cinta selawat itu ada pohon namanya pohon manggis bang, berusia 50 tahun. Di pohon itu tertulis Filipus Christian Ompong. Itu ada bang tertulis di pohon manggis. Nah abang pergi bang ke belakang rumah nyari-nyari dari pohon sampai ujung bang, sampai di daun-daun abang cari semua satu persatu, nggak ada tertulis Filipus Ompong. Nah kira-kira Filipus bohong apa benar bang? Iya bohong. Masalahnya kalau gitu bohong. Bang Filipus, abang nulisnya itu di sebuah lempengan besi yang beratnya kurang lebih 3 ke 4 kilo. Lewat tukang loak diambil bang. Lewat tukang butut-butut diambil. Tukang butut diambil tukang Lewat tukang butut butut bang. diambil lah di kilo sama dia. Itu memang sudah tertulis semenjak manggis itu Izin, saya mau iklan dulu. Waduh, saya mengiklankan akun saya masih followernya sedikit. Pak Matthew, izin sebentar ya. Ya. Teman-teman, Ikhwan Fillah bantu di follow akun baru buat ini ya, Abu Ya Strong. Nah ini yang saya ngomong ya. Silahkan Ikhwan Fillah ya. Dan semuanya narasumber muslim di atas ya, bantu di follow saudaraku. Sambil di tap Ikhwan Fillah. Ya, dilanjut Pak Matthew. Terima kasih. Lanjut. Ya, jadi gini bro, kalau saudara kita sudah mengatakan tidak tahu dan itu ya sudah stop, jangan dicecar lagi. Mungkin Bang Matthew mau bertanya tentang Islam, monggo Bang Matthew. Misalkan Pak Filipus tahu bahwa itu tidak ada, iya kan? Kalau Pak Filipus tahu itu ada atau belum ketemu, saya tetap tidak tahu. Nggak ada bang, nggak ada. Bukan belum ketemu, nggak ada. Lah ya. Bang Benny berarti aku boleh nanya lagi dong. Kalau itu tidak ada, ngapain nanya Ya saya? silakan Akhi Ferry silakan. Iya, berarti Bang kalau Matthew. tidak ada, berarti orang yang berkata itu bohong dong. Berarti orang yang berkata itu bohong dong, karena udah dicari nggak ada. Itu ada sebenarnya ada tertulis, cuman waktu itu kertasnya keselip. Mungkin ya. Iya keselip udah. Malam tentang apa? Tertulis tentang apa itu? Boleh tahu? Saya sapa dulu bentar. Pak Roni, selamat malam Pak Roni. Iya malam bang. Abang. Iya, Pak Roni dari Protestan apa Katolik Pak? Nggak ada dua-dua bang. Oh, intinya Kristen ya? Intinya Kristen, pengikut Kristus. Oh iya, siap. Lanjut, nggak apa-apalah. Apa itu tadi pertanyaan Filipus apa bang? Nggak ada tertulis maksudnya gimana? Bisa bantu jawab mungkin itu. Apa itu bang? Nggak akan ada, udah nggak usah dibahas, nggak akan ketemu, Iya, malah nggak nanti akan debat ada. kusir. Apa nggak apa-apa? Kadang-kadang kan beda-beda bang. Namanya juga. Siapa tahu kan pengetahuannya lebih Apa dari katanya? Diulangi lagi Ahi Peri, saya besarkan. Tampilkan datanya lagi, silakan. Kak. Iya. Dia mau cari sampai kiamat mungkin, nggak apa-apa. Lanjut. Lain akun nu anyar nu mana? Abu Ya Strong nu iya nu gambar iya. Bener eta, orang yang ngomong pan make eta. Nah, lanjut. Oke, anak follow ya. Ini bukan TVRI Bandung. Diam. Oh iya syarinya tong ambak-ambakan atuh kalau mau Lanjut. atuh. Lah. baik atuh meni kitu wae ge pirage nyarios bae atuh. Bentar ya, Bang nih. Bentar. Nih. Ini kita deketin nih. Bentar, aku pindahin. Nih, di Lukas pasal 24 di nomor 44 sampai 46. Di sini mengatakan ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni
bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, pertanyaannya adalah di ayat keempat, di nomor 46-nya. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Pertanyaannya, di mana ada tertulis tentang Mesias ini? Di dalam kitab Mazmur, kitab Taurat Musa, dan kitab para nabi. Silakan Bang. Izin Bang ya, saya cari dulu. Izin off cam ya. Ya, Pak Matthew. Silakan. Lanjut. Nggak usah cari yang di nabi lah, terlalu banyak. Di Mazmur sama ini aja, sama Taurat itu kan sedikit. Sedikit kitabnya cuma 5 kitab, Taurat, Kejadian Keluaran, Muhammad Belangan-Belangan, dan kitab Mazmur cuma 1 kitab. Nah di Mazmur aja itu kita kerucutkan aja agar jangan lama mencarinya. Kalau di nabi-nabi kan ada Amos, Obadya, Yoel, Mika, Nahum, ya itu Maleaki, banyak lagi, harusnya puluhan. Ya, Mikana Taurat nggak ada Mikana. Filipus Anda jangan framing, Mikana nggak ada di situ. Mika, kitab Mika. Surat Mika. Oh, jadi ini membahas tentang ada tertulis gitu ya? Ya, ada nggak tertulis itu di kitab yang dirujuk atau yang dikutip oleh Yesus? Yaitu katanya sebab ada tertulis dalam kitab Musa, kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur bahwa Mesias akan disiksa, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, di mana Mazmur menulis itu, di pasal berapa, ayat berapa, kemudian dari Kejadian sampai Ulangan atau di kitab Taurat Musa itu di mana tertulis di pasal berapa, ayat berapa yang menyatakan bahwa Mesias itu harus disiksa, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Coba. Terbangnya. Nubuatan Yudas banyak. Nubuatan Yudas itu ada di Ulangan 21, Amsal 11 nomor 8, Amsal 17 23 itu Yudas itu. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasik yang menggantikannya. Itu nubuatan kepada Yudas. Kalau Yudas tertulis ada rujukannya dari Yohanes 17 nomor 12. Iblis pun yang dikatakannya tertulis. Sebab ada tertulis bahwa Allah akan menyuruh malaikatnya untuk menatang engkau hingga kakimu tidak terangkat kepada batu. 4 nomor 6 sama Iblis itu benar. Mazmur 91 Nah, sekarang 11 Yesus benar nggak? 12. Jadi itu adalah ayat sisipan Pak Matthew. Itu ayat sisipan yang dimana orang-orang dulu, orang bapak-bapak gereja, pendiri agama Kristen melanggar daripada menambahkan dari ajaran Paulus, menambahkan ajaran Paulus. Kalau ajaran Paulus itu tak sedikit pun narasinya, diksinya itu untuk menuhankan Yesus. Dia tetap mengakui sebagai Yesus itu ada sebagai utusan. Tapi setelah 300-an tahun berikutnya, lalu terjadi yang namanya konsili. Disitulah Yesus itu dinobatkan jadi Tuhan. Artinya dilantik dari Tuhan gitu Bang. Bukan Paulus yang lantik, bapak-bapak gereja. Lanjut. Juragan Saldon itu. Ya, Ustaz. Di sini kan di ayat 46-nya itu ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan seterusnya ya. Bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Setahu saya dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak ada satupun kata Mesias. Berarti Yesus bohong. Berarti Yesus bohong dong di sini akhirnya. Kan nanti dulu jangan berarti. Atau penulisnya yang menambahkan. Penulis. Nah, mungkin kan Yesus bohong. Berarti penulis. Ya kan saya lagi ngomong ini. Lanjut. Ya kan, setahu saya tidak ada satupun kata Mesias dalam kitab Perjanjian Lama. Makanya ketika ayat ini taruhlah dianggap dia ini mencatut bunyi ayat yang konon katanya harusnya ada di kitab Perjanjian Lama, makanya saya bilang tidak tahu karena tidak ada pembahasan tentang nama Mesias di dalam kitab Perjanjian Lama. Setahu saya itu, makanya saya bilang tidak tahu tadi.
Tidak ada kata Gimana Akhi Ferry yang perjanjian lama, ngasih Pak. pertanyaan, silakan Dinda Ferry. Fer, Oi. Iya, iya. Iya, Berarti- kan antum yang kasih pertanyaan, silakan ditanggapi. Mereka mengatakan tidak ada, bagaimana tanggapannya? Oh, oke. Berarti aku boleh nanya lagi. Diskualifikasi aja si Peri ini. Tahu nggak ada jawabannya pun Boleh ditanya. nanya nggak? Kira-kira di sini ada yang teman-teman di sini 24689 orang, ada nggak yang lagi live YouTube siaran yang sekarang? Bang Abu ya nggak? Bulan itu. Kenapa? Ada YouTube. YouTube-nya namanya apa, Bang? Biar saya share. Siapa? Yesus bukan Tuhan. Enggak, nama YouTube-nya, nama channelnya. Nggak ada. Iya, saya nanti buat channel YouTube tahun 2020, tahun 2030 lah, 2030 lah. Lanjut. Oh, kirain ada. Enggak ada. Oke, saya minta izin, bisa nggak? lanjut. Nggak lama lah, kalau diskusi sama saya nggak akan lama lah. Boleh? Ya, silakan kok. Jadi para guru semua ya mute dulu ya, biar Itu kok ada di atas mulut Kolim. Oh, kalau Pak Matthew sudah rokoknya Kolim. bisa dibuka lagi Ada kameranya bunga Pak di Matthew. kepala itu. Lanjut. Kepental lagi saya ini. Biar kayak ini, baling-baling bambu. Lanjut. Satu Iya. poin, satu Pak poin. Mateo kan Pak Mateo punya dua perangkat tuh kebetulan ya. Mari kita baca sama-sama di Lukas. Bentar. Di Matius atau Lukas ya. Lukas 27 ayat 51 sampai dengan 54. Sebentar. Lukas berapa? Lukas 27 ayat Lukas 27. Nah, ada Lukas, Matius 27. Oh, sorry. Matius 1 sampai 27. 53. Itu kan tentang orang kudus bangkit dari kubur. Iya, sorry. Matius 27 ayat 51 sampai 54. 53 54 lah boleh. Matius 27 ya. Iya, 51 sorry. sampai 54. Iya. 51. Oke. Dan lihatlah silakan dan lihatlah Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat 54, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus, prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Setuju ya kalau Yesus anak Allah ya? Setuju ya? Ya, tulisannya begitu di sini ya. Itu nggak butuh persetujuan saya ya. Oke, baik. Pertanyaannya Pak begini. Menurut sejarah, secara geologi, gempa bumi pertama kali terjadi itu di kota Yunani kuno tahun 464 sebelum Masehi dengan kekuatan 7,2 skala Richter dengan korban jiwa 20 ribuan. Nah, yang jadi pertanyaan concern saya di sini, ketika gempa bumi itu terjadi, ya pada zaman itu, ketika Matius mencatat, ketika gempa bumi itu terjadi, banyak kuburan terbelah dan orang-orang itu bangkit dari kubur, orang-orang kudus itu bangkit dari kubur, masuk ke sebuah kota dan menampakkan diri kepada orang banyak. Pertanyaan saya, sejarawan mana yang pernah mencatat kejadian sebesar itu, seheboh itu? Ya, seharusnya peristiwa seperti ini harus ada sejarah yang mencatat di luar Alkitab ya. Sementara ini saya nggak tahu itu literaturnya ya. Literaturnya saya nggak tahu karena dia kan artinya kan dia peristiwa sekuler lah ya, itu kan peristiwa umum ya. Umum, peristiwanya umum, bukan peristiwa yang goib kan begitu kan? Ya,
Ya. Karena dia di situ Saya nggak masuk tahu ke literaturnya sebuah itu kota, dari mana. menampakkan diri kepada orang banyak, kan begitu ya? Ya. Mm-mm. Nah, kalau menurut Bapak bisa nggak berikan saya referensi kejadian itu, baik dari eksternal Bible, dari sejarawan, dari mana? Karena saya mendapati sejarawan yang mencatat itu ada di abad ke-464, ya. 4 ya. Di daerah Yunani kuno itu pernah terjadi gempa, ya seperti saya sebutkan tadi ya, 7,2 skala Richter, 20.000 korban jiwa. Itu ada yang mencatat. Nah, ini kejadian spektakuler seperti ini banyak yang melihat, tapi sejarawan tidak ada yang mencatat, kecuali Matius. Bahkan murid-murid Yesus yang lainnya pun tidak pernah ada yang mencatat. Lukas tidak, Yohanes tidak, Markus tidak. Apalagi yang konon katanya Paulus adalah rasulnya daripada Yesus, itu pun tidak mencatat. Tidak punya saya referensinya kalau dia di luar Alkitab ya. Oke, tidak punya. Nggak jelas, Jadi Bible menurut nggak jelas. kesimpulan Bapak gimana? Ayat itu jadi bagaimana kesimpulannya? Saya tidak bisa menyimpulkan karena tidak berani menyimpulkan karena saya nggak tahu apakah dia itu Mungkin ada saudara Roni Sinaga bisa jelaskan? yang mencatat tentang itu ya. Kan pertanyaannya itu tadi. Iya. Apakah ada catatan di luar Alkitab yang mencatat peristiwa sebesar itu kan begitu? Seharusnya kan ada. Seharusnya ada. Seharusnya Nah, itu ada. nggak- Saya setuju dengan Bapak. Bapak Goyang jujur. orang kudus mau bangkit, tap 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 tap. Ya, jadi bagi saya kalimat ini sementara saya tidak mengetahui sumber sejarahnya di luar Alkitab ya bagi saya ini masih berupa hipotesis ya. Oke, baik. Saya setuju dengan Bapak. Si Roni ini Bapak kok jujur jadi sekali ya. berhala? Roni. Ya silakan Ayolah, Pak Roni tanggapilah. di Buka apa mute-nya. pertanyaan saya tadi dijawab. Mungkin Pak Roni lebih bisa mengetahui tentang hal itu. Silakan Pak Roni dibuka mute-nya. Kalau lebih tahu ya silahkan. Kalau saya nggak tahu ya bilang nggak tahu aja. Kalau saya bilang tadi- Ya betul Pak, betul Pak. Daripada Saya lagi lari cari-cari, kemana-mana Bang, itu tadi memperlihatkan referensi yang pertama, keinian Bang. malam. Saya masih ada kerjaan cari referensi yang pertama. Nanti Bang. Yuk, yang lain dulu Bang, bentar Bang ya. Oke, Bang Anggur Nah, Asam Pak Roni mungkin mau lagi jawab, sibuk. Bang Anggur Asam? Enggak, bentar dulu kok. Pak Roni lagi sibuk. Kalau lagi sibuk di bawah dulu, nggak usah di atas. Pak Roni? Hei. Tadi ngomong apa dia? Ada kerjaan katanya kok atau gimana? Nuju sibuk heula cenah keraya damel padamelan heula cenah. Heula cenah gitu. Lajengkeun heula sareng Pak Matiu. pertama, Apa datang aja? ke penak, nu pertama tadi, anu pertarosan nu pertama. Tuh, matak nuju sibuk. Ya Ustaz Abu ya. Saya bukan moderator, host. Pak Roni kalau lagi sibuk di bawah dulu ya karena ada teman Kristen yang mau naik biar Pak Matiu ada yang membantu jadi ketika Iya, Pak Matiu boleh, tidak boleh, tahu boleh, mungkin boleh, ada silakan. saudara Pak Matiu yang tahu gitu kan ya di bawah dulu ya kalau lagi sibuk ya lanjut dulu. Pak Matiu ini kurasa jarang ke gerejanya ini. Oh jarang saya. Bang Beni. Benar kan? Tapi mungkin dia Saya sering baca kitab kali ya. bagian intelijen saya. jarang. Natal juga belum tentu ke gereja saya. Saya akui saja memang begitulah. Nah tuh Bang Spikol tuh, Bang Saya sapa Spikol. dulu ya. Bro Spekol, selamat malam bro. Selamat malam. Oke, wah senang ini hampir setiap malam ya Nah, kita kalau Bang berdiskusi ya Spikol bro ini ya. urusannya sama Abuya nih, saya nggak bisa nih. Silakan lanjut. Pasiennya kayak gini semua. Iya, ini tapi Bro Spekol sedikit lagi udah mulai sembuh penyakitnya. Tenang. Nah ini ada Pak Matiu ya, ini ada teman Kristen Pak Matiu, satu lagi Bang Spekol. Jadi nanti kalau Pak Matiu ada yang kesusahan, nanti bisa dibantu oleh Pak Spekol. Tapi kayaknya Pak Spekol nggak bisa membantu. Iya, karena lebih banyak pemahaman Pak Matiu daripada Pak Spekol, bingung. Bro. Lanjut. Justru Pak Spikol lebih banyak tahu Al-Quran ini. Jadi gimana ceritanya? Mas Spekol. Gimana jadi itu data yang barusan? Apakah ada kesimpulan sebelum dilanjut ke diskusi ke yang lainnya? Jadi harus ada satu poin kok. Silakan lanjut kok.
Lanjut, Kolim. Ayo atau pas spekol nyarios. Ya, selamat malam Pak Spekol. Halo. Ya, selamat malam. Ah, kita bahas tentang apa ini, Bang? Apa Pak Bapak apa yang Bapak mau bahas? Silakan, saya ngikutin aja deh. Kalau yang tadi kayaknya agak berat juga karena memang tidak tercatat dalam sejarah. Siapa tahu? Ya, saya ikut arus juga. Pertanyakan yang sama tadi dong, biar adil dong. Oh, biar pertanyakan tahu. yang sama yang tadi. Oke, Ya. lanjut aja yang Menurut Matius di ayat 27 sampai 27 pasal 27 ayat yang ke-51 sampai 54 Buka datanya itu Pak Spekol, buka-buka. Oke, Matius 27. ya, Matius 27 ayat yang ke 51 sampai 53 lah, jangan sampai 54 kepanjangan. Iya. Rik, kau makan nggak bawa orang kau Rik, tawar-tawar kan Rik. Saya tahu milaraan kerdahar open kamera 27 ayat berapa? Ayat 51 sampai dengan 53, Pak. Oke, tar. Ya. Saya baca. Ya, silakan dibaca, Pak. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit itu terbelah, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Oke. Pertanyaannya sama, Pak. Ya. Menurut data yang saya lihat, yang pernah saya baca, gempa bumi besar terjadi pertama kali itu di daerah Yunani kuno dengan kekuatan 7,2 skala Richter dan 20.000 korban jiwa. Nah, ketika peristiwa di Matius 27 ayat 51 sampai 53 itu sejarawan mana yang pernah mencatatkan itu? Kecuali Matius. Oh. Karena itu spektakuler loh, ya. Kuburan terbelah, orang-orang kudus bangkit dari kubur, masuk ke sebuah kota, menampakkan diri kepada orang banyak. Ya. Tapi tidak ada yang mencatat itu. Maksudnya tempatnya di mana gitu? Ya, saya datanya tempatnya. Peristiwa sespektakuler itu tidak ada yang mencatat kecuali Matius. Bahkan murid-muridnya yang lain tidak mencatat. Markus tidak mencatat, Yohanes tidak mencatat, Lukas tidak mencatat, Paulus pun tidak mencatat, gitu. Ya, ntar mau dicari dulu. Nah, sekarang kalau mereka ini tidak mencatat, murid-muridnya tidak mencatat, berarti kita harus cari data eksternal. Eksternal itu dari sejarawan atau dari arkeolog manapun, ya itu harus ada datanya. Karena ini kejadian yang sangat spektakuler. Ini penglihatan dan mungkin belum pernah terjadi di kisah manapun, belum pernah terjadi nih. Belum pernah saya dengar cerita seperti itu. Ya, ada gempa bumi, kuburan terbelah, orang-orang mati bangkit dan memasuki sebuah kota. Itu belum pernah saya mendengarkan cerita seperti itu, belum pernah. Iya. Baru di dalam Bible saya mendengar itu, makanya saya minta referensi dari luar Bible, bukan dari Bible. Kalau dari Bible nggak akan ada. Itu Bang, penglihatan dari Matius. Matius melihat itu secara eskatologis, maksudnya tentang tanda-tanda halal, tentang air saman gitu, Bang. Oh, jadi itu halusinasi. Bukan, itu penglihatan, maksudnya bukan halusinasi itu, Bang. Jadi maksudnya penglihatan. Iya, penglihatan Matius. Oke. Iya. Oke. Jadi cuman Matius doang yang melihat, nggak ada orang lain. Iya, Matius yang melihat. Sedangkan di situ Pak dinarasikan di ayat ke-53-nya,
yang bangkit itu memasuki ke sebuah kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. Kalau Bapak baca di ayat 54-nya, bahkan tentara-tentara, ya pengawal-pengawal Yesus pun ketakutan pada saat itu gitu loh. Kalau Bapak teruskan ke bawah bacanya. Jadi kalau itu hanya penglihatan Matius, itu mustahil Pak. Matius tidak menceritakan itu kepada murid-murid Yesus yang lain. Terutama kepada misalkan kepada Ibunda Maria, ya, atau kepada Yohanes, atau kepada Markus atau Lukas, itu tidak mungkin. Iya, penglihatan itu Pak sama dengan masa depan gitu. Nah. Ya berarti berhalusinasi kalau begitu. Bukan berhalusinasi, ada di mana ada? Itu penglihatan, Bang. Oke, Pak Matius, setuju nggak dengan pendapat Pak Spikol, Pak Matius? Gimana? Jadi ada mau gempa atau apa? Ini saya baru buka di MBC News. Nah, di MBC News, ya. Di sini menjelaskan kemungkinan besar disalibkan pada hari Jumat 3 April tahun 33, kata para ahli geologi. Mereka mendasarkan kesimpulan mereka pada tinjauan aktivitas seismik. Oke, berlanjut. Litograf Kurir dan Ives tahun 1849 menunjukkan keributan yang terjadi saat penyaliban Yesus. Berdasarkan analisis catatan seismik, para ahli geologi mengatakan peristiwa bersejarah itu kemungkinan terjadi pada tanggal 3 April tahun 33. Oke, kemudian ditulis juga oleh Jennifer Viegas. Para ahli geologi mengatakan Yesus seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru kemungkinan besar disalibkan pada hari Jumat. Oh Pak Matiu, itu prosesi penyaliban Pak Matiu, beda. Investigasi terbaru yang dilaporkan dalam internasional. Sebentar. Nah, investasi terbaru yang dilaporkan dalam internasional geologi ini kita ngomong geologi review difokuskan pada aktivitas gempa bumi di Laut Mati yang terletak 13 mil dari Yerusalem. Sesuai dengan Injil Matius bab 27 menyebutkan bahwa gempa bumi terjadi bersamaan dengan penyaliban. Ya. Nah, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Pada saat itu juga tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, terjadilah gempa bumi, batu-batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka. Nah, kotak pemakaman Alkitab mengungkapkan petunjuk mengenai kematian Yesus. Untuk menganalisis aktivitas gempa bumi di wilayah tersebut, ahli geologi Jefferson William dari Supersonic Geophysical dan rekannya Markus Schwab dan Achim Brauer dari Pusat Penelitian Geoscience Jerman mempelajari 3 inti dari pantai Eingedi Spa yang berdekatan dengan Laut Mati. Varses yang merupakan lapisan pengendapan tahunan alam mengalami sedimen mengungkapkan bahwa setidaknya ada 2 gempa bumi yang mempengaruhi inti. Gempa bumi yang meluas pada tahun 31 Masehi dan peristiwa seismik yang terjadi antara tahun 26 dan tahun 36. Periode terakhir terjadi selama tahun-tahun ketika Pontius Pilatus menjadi prokurator Yudea dan ketika gempa bumi Injil Matius dibatasi secara historis, kata William. Hari dan tanggal penyaliban Jumat Agung diketahui dengan tingkat ketetapan yang cukup tinggi, katanya, namun tahunnya masih dipertanyakan. Mengenai petunjuk tekstual mengenai tanggal penyaliban, William mengutip sebuah makalah Nature yang ditulis oleh Collins Humphrey dan Grimmy Weddington. William meringkas karya mereka sebagai berikut. Banyak ini di bawahnya. Itu baru nemu itu aja. Ya, oke. Jadi tetap di situ dia mengutip ya. Kalau tentang gempanya. Si mayat yang bangun itu nggak ditulis di sini. Ya, oke. Jadi di situ tetap si penulis itu mengutip ayat dari Matius ya, betul ya? Ya, dia cari referensi. Dia kan mencari. Ya, mengutip ayat dari Matius, tapi tidak dijelaskan. Seperti peristiwa gempanya ada. Peristiwa gempanya ada. Oke, saya terima Pak ya.
Tetapi peristiwa yang bangkit dari kubur itu, yang menyertai Yesus itu tidak ada literasinya ya? Tidak dijelaskan. Oke, baik. Nggak tahu kalau nanti nemu yang lain ya. Saya sambil nyari-nyari Iya, juga. iya. Iya, oke, baik. Nah, begitu ya Pak Spikol. Jadi kalau bicaranya itu menggunakan data yang spesifik. Kalau Pak Spikol tadi menggunakan asumsi. Iya, betul. Ini dari Saya NBC News. tidak punya data dalam hal itu. Ya, itu sudah saya baca, Pak. Itu sudah saya baca. Saya sudah cari letter. Saya sudah baca NBC News. Nah, betul. Ya. Tapi di situ tidak dijelaskan bahwa yang dia hanya mengutip dari kitab Matius. Memang pernah terjadi gempa, cuman tidak ditemukan adanya orang-orang bangkit dari kubur, gitu ya, tidak ditemukan. Betul. Dan memasuki sebuah kota kudus itu tidak ditemukan seperti itu. Hanya menemukan gempanya saja di situ. Betul Pak ya? Iya. Oke. Betul. Oke, dilanjut sama saudara-saudaraku yang lain, silakan. Kang Anggur Asam, Assalamualaikum. Pak Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini materi saya ini, materi terakhir sedang saya pelajari tentang kebangkitan ini gitu ya. Tapi dilanjut dulu aja saya pendapatnya Waalaikumsalam dulu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Dan begini. Silakan dilanjut Bang dulu, Dewa nanti barangkali siapkan masih data monitor. dulu. Bang Dewa barangkali masih monitor Bang Dewa? Oke, nggak ada ya. Ahi Peri barangkali mau membahas satu masalah, silakan Ahi satu poin. Lanjut. Jawab yang mudah aja sih. Nggak bisa lagi rame di sini. Ahi Erik makan dulu aja makan. Yaudah, aku jawab. Makan dulu Ahi. Iya, jangan gitu dong, jangan yang mudah-mudah aja. Kerja. Sekolah atau Nih, karunya. aku jawab yang pertanyaan aku mudah aja sini, Bang Mati mungkin sering baca kitabnya kan. Nih, yang membicarakan silsilah Yesus itu hanya di Injil Matius dan di Injil Lukas. Setuju nggak? Ya. Nah, Ya. jikalau kita baca satu ini, di sini di nomor ke-17-nya menyatakan seluruhnya ada totalnya 14. Baik keturunan dari Abraham sampai ke Daud, 14 dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Semuanya ada 14 kan? Itu Injil Lukas atau Injil Matius? Oh, Matius. berapa ya? Oh, Matius 1. Matius 1. Kalau Lukas kan Lukas 3. Nah, di sini dari Abraham sampai ke Daud, mana nih Daud? Nih, totalnya ada 14. Dari Daud sampai ke Yekonia ada 15. Satu lagi anak siapa, Bang? Apakah anaknya Ustaz Abu ya? Maksudnya bagaimana? Coba kita hitung nih. Kita hitung baik-baik, Bang. Ini dari Abraham sampai ke Daud ya. Pertama Abraham memperanakan Ishak, Ishak 2, Ishak memperanakan Yakub 3, Yakub memperanakan Yehuda 4, Yehuda memperanakan Peres 5, Peres memperanakan Hezron 6, Hezron memperanakan Ram 7, Ram memperanakan Aminadab 8, Aminadab memperanakan Nahason 9, Nahason memperanakan Salmon 10, Salmon memperanakan Boas 11, Boas memperanakan Obed 12, Obed memperanakan Isai 13, Isai memperanakan Daud 14. Pas kan? 14 sampai ke Daud. Iya. Nah, ini Abrahamnya saya hitung tadi ya. Makanya pas genap 14. Sekarang dari Daud. Nih dari Daud. Daud 1. Daud memperanakan Salomo 2. Salomo memperanakan Rehabeam 3. Rehabeam memperanakan Abia 4. Abia memperanakan Asa 5. Asa memperanakan Yosafat 6. Yosafat memperanakan Yoram 7. Yoram memperanakan Huzia 8. Huzia memperanakan Yotam 9. Yotam memperanakan Ahaz 10. Ahaz memperanakan Hizkia 11. Hizkia memperanakan Manase 12. Manase memperanakan Amon 13. Amon memperanakan Yosia 14. Yosia memperanakan Yekonia 15. Satu lagi anak siapa, Bang? Berarti. Karena di sini totalnya harus 14. Oh, kelebihan maksudnya ya? Iya. Lebih 1 maksudnya. Yang keturunan kedua ya? Iya. Hizkia memperanakan Manase, Manase memperanakan Amon, Ampon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonia. Pada pembuangan ke Babel. Tadi dihitungnya dari Daud. Oke, sekarang kalau Daud aku nggak sebut, berarti Abraham juga aku nggak usah sebut dong ini. Karena kan Abraham tadi aku hitung. Nah, karena di sini Bang penjelasannya dari 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ya.
Berarti Daud yang kita hitung bang, sama seperti Abraham kita hitung tadi. Yosia memperanakan Yekongonya, saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel ya, ayat 11 ya. Iya. Ini kelebihan satu berarti maksudnya. Iya. Silakan bang. Rajin loh sampean, saya aja. Kurang lagi ngitung, Nah inilah Saya aja nggak Pak ngitung. Matthew, telitinya orang Islam begini. Jadi Pak Matthew baru tahu itu. Ya ini kan dalam rangka. Pak Matthew, tapi ini Ahiperi mualaf. Beliau mualaf. Jadi beliau dulunya rajin baca iya. Biblia. Lanjut. Iya, bagus lah. Dia lebih satu ya. Gimana Pak Matthew? Apakah Pak Matthew ada jawaban atau nggak tahu gitu atau gimana? Ya nggak ada, mau dijawab apa, dihitung ya memang lebih 15 dia. Mau ditanggapi secara apa? Ya, berarti salah penulisan mungkin ya Pak Matthew ya? Ya nggak tahu juga saya, masalah saya nggak punya otoritas untuk mengatakan benar atau salah. Ya. Tapi Pak Spekol sendiri gimana Pak Spekol? Ada tanggapan nggak? Ya, saya ikut aja. Tidak ada tanggapan. Apa yang ditulis, saya akui. Ya begitulah. Oke, satu lagi bang. Aku nanya. Ya. Teman-teman Kristen selalu mengatakan Kurios itu adalah Tuhan. Setuju? Kurios? Iya. Atau yang dikatakan gelar. Setuju nggak bang? Atau yang dikatakan apa? Iya kan, teman-teman Kristen selalu mengatakan Kurios itu sama dengan Tuhan. Padahal kita ketahui Kurios itu adalah Tuhan. Setuju nggak? Tapi teman-teman Kristen selalu mengatakan Kurios itu adalah Tuhan. Setuju nggak? Setuju. Ya. Oke. Aku tanya. Pertanyaannya? Ini Bible dari Katolik bang. Nih. Di sini coba kita lihat. Di zamannya Kaisar Agustus, banyak raja atau kepala pemerintahan Roma diberi gelar kaisar yang menjadi kaisar pada zaman Perjanjian Baru. Nah, bahkan di sini coba kita lihat ya. Yang ada pada tahun 70 memusnahkan kota Yerusalem, beberapa di antaranya mereka disembah seperti dewa dan juru selamat yang diberi gelar kehormatan Kurios. Diartikan Tuhan juga. Kenapa? Kalau kan teman-teman Kristen selalu mengatakan Kurios itu adalah Tuhan. Setuju nggak? Ya. Kenapa konsep ini sama seperti konsep pada waktu penyembahan dewa, bang? Ya artinya pada saat itu kan orang Romawi mereka mentuhankan pemimpinnya ya. Iya. Kalau lihat dari situ kan begitu ya. Iya, maksudnya kenapa gitu loh bang? Kenapa kok bisa disamakan dengan konsep dewa itu bang? Oh maksudnya istilahnya kenapa kok sama begitu? Iya. Kan Kurios teman-teman Kristen meyakini Tuhan kan? Ya begini. Kalau dalam kekristenan, iya. Tuhan dalam Alkitab itu disepadankan dengan dalam alfabet Ibrani itu Yod He Vav He. Ya. Kalau kita bicara Tuhan. Kalau kita bicara Allah, tulisan Allah yang ada di Alkitab itu, setahu saya itu disepadankan dengan Elohim. Sepadannya. Oke. Sebentar bang. Di sini sebentar, padanan Tuhan atau Yahweh atau Yahweh itu hanya bisa dikatakan untuk ini Tuhan bang, nggak bisa disematkan kepada Yesus. Nah, kalau abang mengatakan Kurios yang tadi seperti yang tadi, ini sama seperti halnya teman-teman Kristen katakan. Coba kita lihat yang mana tadi. Nah, bentar ya. Sebentar bang, aku cari lagi lupa nih. Nah, ini. Di sini, coba ngeliat ya. Di sini dikatakan, ini di zamannya Kaisar Agustus. Suaranya jadi kecil. Sorry, suaranya jadi kecil. Oh iya. Nih coba lihat. Di sini di zamannya Kaisar Agustus, bang. Ya kan? Orang-orang itu juga menyamakan Kurios itu sama dengan Tuhan. Sama yang teman-teman Kristen yakini sekarang. Ya.
yang ada pada tahun 70. Nih coba lihat, yang ada pada tahun 70 memusnahkan kota Yerusalem. Di beberapa di antara mereka disembah seperti dewa dan juru selamat. Sama nggak konsep ini dengan konsep teman-teman Kristen? Iya, Sama sama. kan? Dan diberi nama gelar kehormatan. Teman-teman Kristen meyakini Tuhan itu gelar nggak? Gelar. Dan kurios sama dengan Tuhan. Sekarang aku tanya, kenapa konsep ini teman-teman Kristen pakai sekarang? Kenapa sama, Bang? Kenapa? Kalau kita melihat merujuk ke sini, Bang, sebentar. Suaranya jadi kecil, sorry, nggak kedengaran suaranya jadi Oh kecil. iya, sebentar ya. Bentar ya, Bang. Nih, di sana ada namanya konsep. Ada namanya Asyera, dewi penduduk asli tanah Kanaan. Nah, dewi ini menjamin kesuburan, dipuja sebagai istri Baal. Lambangnya ialah menjamin kesuburan, seperti tiang. Yesus disalib di tiang nggak? Seperti apa? Tiang yang berhala, yang oleh para nabi Tuhan selalu ditentang keras. Nah, di sini ini tentang konsep pengorbanan. Baal artinya tuan, kemudian gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan yang ditentang oleh para nabi. Sekarang sebentar ya, Bang. Aku buka lagi nih. Ini kalau belajar sendiri males ini Pak Matthew, tapi kalau kayak diskusi gini kan kita nambah pengetahuan. Bener nggak Pak Matthew? Nanti biar dia selesaikan dulu. Lanjut. Supaya dapat garis ininya. Benang merahnya. Oke, sebentar Bang. Nah, di sini Yesus dan Beelzebul. Lihat Abang judulnya. Setuju? Yesus dan Beelzebul. Nah, siapa sosok Beelzebul ini? Sosok Beelzebul ini diterangkan di sini. Beelzebul itu adalah nama iblis sebagai kepala roh jahat dan setan-setan atau sering disebut dewa Baal. Oke? Oke. Pertama, konsep yang pertama adalah kurios sama dengan Tuhan, dan konsep penebusan dosa halnya sama seperti penyembah-penyembah pagan. Ini kitab Katolik nih Bang yang menjelaskan. Nih, pertama, mana tadi ya? Bentar ya. Nah nih, pertama ini Bang. Apa? Nah, aku mau tanya, kenapa yang teman-teman Kristen, konsep teman-teman Kristen sekarang ini sama halnya seperti di zaman Kaisar Agustus, di mana mereka itu menyembah dewa pagan yang bernama Baal. Silakan Bang. Itu atau kurios dulu tadi? Bang, kurios itu kan konsepnya Bang, konsepnya. Karena mereka itu menyatakan, nih, coba Abang lihat. Di sini, di tahun 70 nih ya, coba Abang lihat nih. Di zamannya Kaisar sejak Agustus, raja atau kepala pemerintah Roma diberi gelar kaisar yang menjadi kaisar pada zaman Perjanjian Baru. Ya kan? Nah, Perjanjian Baru ini Bang, ini Perjanjian Baru, nggak ada Perjanjian Lama di sini. Ini langsung ke Perjanjian Baru. Nah, pertanyaannya Bang, coba kita lihat ya. Suaranya luplep, weh. Iya, pertanyaannya, ini konsep-konsep pagan untuk menyembah dewa itu menyamakan kurios sama dengan seperti Tuhan. Bahkan dikatakan itu merupakan juru selamat nih. Yang disembah itu adalah dewa dan juru selamat. Bahkan diberi gelar kehormatan kurios yang diartikan Tuhan. Aku tanya Bang. Nah, di sini Yesus dan Beelzebul. Sedangkan tadi diberikan statement Beelzebul itu adalah dewa Baal. Benar nggak? Ya. Nah, aku tanya Bang. Kenapa konsep Kristen sekarang yang dipakai itu sama halnya seperti di zamannya Kaisar Agustus? Konsep penyembahan atau konsep ngasih namanya kurios itu? Ya konsep penyembahan. Konsep penyembahan Bang. Memangnya konsep penyembahan Beelzebul itu seperti apa? Konsep lah, Abang nggak baca nih. Bang, coba lihat baik-baik. Mereka disembah seperti dewa dan juru selamat. Nih, juru selamat. Juru selamat. Mereka ini Bang, ini di zamannya orang-orang yang hidup di zaman Kaisar Agustus Bang. Ya, berarti belum ini ya, belum apa namanya?
belum Kristen mungkin ya. Oke, iya. Nah, di sini teman-teman Kristen kan juga meyakini kurios itu sama dengan Tuhan, Ya, betul. ya kan? Nah, kenapa konsep ini dipakai oleh teman-teman Kristen saat ini, Bang? Oke, sampai situ dulu ya. Oke, Begini, kalau sepengetahuan saya, tadi saya belum selesai keburu dipotong. Tuhan dalam Alkitab itu dia disepadankannya dengan YHWH. Ya, nah kenapa dia jadi Tuhan? Kenapa dia jadi Tuhan dalam Alkitab Indonesia? Karena orang Ibrani itu dia menyebut Tuhan itu bukan YHWH, bukan Yahweh, tapi Adonai. Adonai artinya tuanku. Adonai itu artinya tuanku. Tapi kata Adonai ini hanya disematkan kepada YHWH. Jadi tidak ada manusia yang disebut dengan Adonai. Meskipun artinya adalah tuanku, begitu. Nah, si Adonai tuanku ini itu hanya disematkan kepada YHWH Elohenu. Begitu pemahaman orang Ibrani. Nah, aku tanya. Sebentar. Ya, nanti panjang lagi ngomongnya, sebentar. Nah, ketika dia diterjemahkan Septuaginta ke dalam bahasa Yunani, memang tidak ada istilah yang memiliki kesepadanan makna dengan Adonai ini. Nggak ada. Makanya dia menggunakan kurios itu. Yang kurios ya artinya tuan. Nah, ketika masuk ke dalam Alkitab Indonesia, jadi Tuhan begitu. Dan memang niatnya itu, artinya itu, tujuannya itu Tuhan ini ya kepada Tuhan, gitu loh. Itu karena dia dari Adonai, begitu. Adonai itu tuanku untuk sebutan kepada Yahweh Elohim. Karena orang Ibrani tidak ada yang menyebut siapa Tuhan kamu. Terus mereka nyebut Yahweh, nggak ada. Mereka menyebutnya dengan tuanku, yaitu Adonai. Makanya dalam Alkitab, dalam Keluaran, ketika Musa menulis Shema Yisrael YHWH Elohenu, Musa membacanya itu, melafalkannya itu Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Begitu. Bukan Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, tidak. Padahal tulisannya YHWH di situ. Nah, itu Pak. Itu kalau untuk yang masalah yang kurios. Ya, jadi memang menggunakan nama pengganti yang artinya memang tuanku. Begitu. Tapi itu ditujukan kepada YHWH Elohim. Pak Ferry bisa cek di mana-mana orang membaca ayat itu pasti Shema Yisrael Adonai Elohenu, Adonai Ehad, bukan Shema Yisrael Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad, tidak. Padahal tulisannya itu ya Yahweh itu Yahweh. Ya, Pak Matthew, tapi jadi berbeda ya di kekristenan, mohon maaf. Jadi perbedaannya jadi bukan Ehad lagi gitu, jadi Tritung ya. Ya, itu persoalan lain, Pak. Iya, benar-benar. Lanjut. Kita belum bahas ke situ ya. Lanjut. Ya. Itu lain lagi urusannya itu. Nah, itu. Nah, kalau masalah perlakuan ya mungkin ya karena saya tidak hidup di zaman Baal ya. Ya mungkin karena penyembahan mereka metodenya seperti itu, ketika dewanya atau Tuhannya atau sesembahannya berganti, ya mungkin mereka menggunakan metode yang sama, ya bisa saja terjadi ya. Begitu. Saya tidak bisa memastikan itu karena itu kan sifatnya sejarah kalau itu. Begitu, bukan hukum yang harus saya laksanakan begitu kalau mengenai Baal tadi itu, Beelzebul ya. Makanya di situ langsung disandingkan dalam perikopnya Yesus dan Beelzebul. Artinya perbandingan, dia dibandingkan metode penyembahan di situ. Ya kalau mereka menginikan sesembahan misalkan kurban bakaran atau kurban penyembelihan terhadap pagan, dewanya yang waktu itu namanya lambangnya sapi waktu itu. Nah, di zaman Abraham juga sama. Bahkan dari sejak zaman Adam juga Kain dan Habel juga mempersembahkan korban darah ya, artinya hewan ya. Begitu. Jadi kepada siapanya itu kenapa kok dia sama, kenapa ini saya nggak tahu kenapanya begitu. Ya mungkin terjadinya memang seperti itu, peradabannya begitu mungkin ya. Intinya Pak Matthew, konsep ketuhanan dalam kekristenan itu kok bisa sama sekali gitu kan, bukan sama doang tapi pakai sekali gitu dengan konsep-konsep yang ada di pagan Yunani gitu.
Intinya seperti itu, karena sebelum ada Kristen banyak yang lebih dulu yang memakai konsep Tritunggal atau Trinitas. Begitu ya Pak Matthew ya. Memang itu terpengaruhi oleh budaya ya, seperti Ekaristi dalam misa Katolik ya, itu terpengaruh oleh tata ibadatnya, terpengaruh oleh budaya Romawi pada saat itu. Sama seperti perjamuan kudus di dalam gereja Protestan itu terpengaruhi oleh budaya Jerman karena dia Lutheran ya, dia dari Martin Luther kan. Iya, tapi menurut Pak Matthew apakah itu hanya sebatas kebetulan atau seperti apa? Kalau saya tidak memikirkan itu ya, mau kebetulan mau ini juga buat saya nggak ada pengaruhnya itu. Oh iya siap. Tapi menurut Pak Spekol, barangkali ada tanggapan Pak Spekol, dibuka mute-nya. Pak Spekol, biar tidak jadi berhala, silakan. Takut ngantuk. Silakan. Pak Mateo yang lebih